Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ripan, NIM 241970 dari kelas 5F. Saya di sini akan menjelaskan pengertian cara pengukuran panjang. Secara teknis, pengukuran adalah bilangan yang mengindikasikan perbandingan sifat objek atau situasi atau kejadian yang sedang diukur dan sifat yang sama dari satuan ukuran tertentu. Panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Panjang dapat dibagi menjadi tinggi, yaitu jarak vertikal, serta lebar, yaitu jarak dari satu sisi ke sisi yang lain diukur pada sudut tegak lurus terhadap alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur panjang atau tinggi benda. Ada beberapa alat ukur panjang, yaitu yang pertama penggaris, yang kedua meteran, yang ketiga jangka sorong, yang keempat mikrometer scrap. Macam-macam satuan ukuran panjang. Ada dua macam satuan ukuran panjang, yaitu satuan ukuran panjang tak baku, misalnya jengkal, hasta, depa, dan langkah. Satuan ukuran panjang tak baku tidak lazim digunakan karena sifatnya tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Yang kedua, satuan ukuran panjang baku. Satuan ukuran panjang baku ditetapkan melalui perjanjian internasional dan sifatnya tetap. Satuan ukuran panjang baku internasional adalah kilometer, hektometer, dekameter. Nama saya Nova Lestari, NIM 204161177. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang menghitung berat. Nah, di sini berat sebuah benda adalah gaya gravitasi yang diberikan pada benda tersebut. Massa sebuah benda adalah jumlah materi yang dimiliki benda tersebut. Dan besar masanya sama dimanapun Anda berada. Tidak peduli besar gravitasinya, itulah alasan sebuah benda yang memiliki 20 kg massa di bumi dan juga memiliki 20 kg massa saat berada di bulan. Meskipun beratnya hanya 1/6 kali berat di bumi, berat di bulan yaitu 1/6 kali berat di bumi karena gaya gravitasi di bulan adalah 1/6 kali gaya gravitasi di bumi. Nah, di sini dalam menghitung berat gunakan rumus W sama dengan M kali G. Untuk mengubah berat menjadi massa, berat didefinisikan sebagai gaya gravitasi. Pada sebuah benda, para ilmuwan mengatakan kalimat tersebut dalam bentuk persamaan dengan menuliskan W sama dengan M kali G atau W sama dengan MG. Karena berat adalah sebuah gaya, para ilmuwan juga menuliskan persamaan sebagai F sama dengan mg. F disimbolkan untuk berat diukur dalam satuan Newton atau disimbol dengan N. M disimbolkan untuk massa diukur dalam satuan kilogram atau kg, dan G disimbolkan untuk percepatan gravitasi dilambangkan dengan satuan m/s2, m/s kuadrat atau meter per sekon kuadrat. Jika Anda menggunakan meter, percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah 9,8 m per sekon kuadrat. Jika ini adalah satuan internasional standar dan satuan yang sebaiknya Anda gunakan, dan jika Anda menggunakan kaki karena Anda harus menggunakannya,
percepatan gravitasinya adalah 32,2 kaki per sekon kuadrat. Ini adalah satuan yang sama, hanya saja disusun ulang untuk menggunakan satuan kaki dan bukan meter. Contoh dari penjelasan di atas, sebuah benda memiliki massa 100 kg. Berapa beratnya di permukaan bumi? Nah, di sini kita bisa menjelaskan dengan cara kita memiliki M dan G serta M sama dengan dijelaskan 100 kg dan G sama dengan 9,8 M per S kuadrat. Karena kita mencari berat benda di permukaan bumi, selanjutnya kita membuat persamaannya. Kita susun F sama dengan 100 kg dikali 9,8 M per S kuadrat. Persamaan ini memberikan jawaban akhirnya pada kita di permukaan bumi sebuah benda dengan massa 100 kg akan memiliki berat kira-kira 980 Newton. Maka F hasilnya yaitu 980 Newton. Saya Septeksa Putri dengan NIM 204190172. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana cara menghitung debit. Nah, sebelum menghitung debit, bagaimana cara menghitung debit, saya akan menjelaskan apa sih debit itu dalam matematika. Jadi, debit adalah bagian materi dari pengukuran pada matematika. Jadi, secara garis besar, debit merupakan kecepatan jumlah air pada waktu tertentu. Jadi, banyaknya zat cair disebut dengan volume. Nah, volume ini dapat dinyatakan dalam meter kubik, sentimeter kubik, desimeter kubik, atau liter. Nah, untuk waktu dinyatakan dalam satuan detik, menit, atau jam. Nah, itu tadi definisi tentang debit. Nah, untuk cara menghitung debit, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, untuk selanjutnya bagaimana cara menghitung debit. Sini saya sudah menyiapkan penjelasan debit. Nah, untuk rumus kita harus mengetahui rumusnya dulu, tentang satuannya dulu. Jadi, rumus debit sama dengan volume per waktu. Nah, untuk lambangnya kita bisa ditulis debit dengan huruf D sama dengan volume yaitu V per waktu itu T. Jadi volume ini bisa diartikan dalam bisa dengan meter kubik. Terus waktu ini juga bisa jam. Terus kemudian volume ini juga bisa liter. Terus waktu itu bisa menit. Kemudian volume itu bisa sentimeter kubik per waktunya tuh juga bisa detik. Nah, untuk soal saya sudah menyiapkan soal supaya kita lebih mengerti bagaimana cara menghitung debit. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kita menggunakan rumus debit per V. Debit sama dengan V per T. Nah, ini untuk mencari debit. Nah, untuk mencari volume, kita bisa bisa kita lihat dari rumus yang pertama, volume sama dengan debit ini kita pindahkan ke sini, kemudian T kita pindahkan berarti dikali. Jadi volume sama dengan debit dikali T. Nah, kemudian untuk mencari waktu, kita tinggal tulis di sini T-nya sama dengan volumenya. Ini volume kita pindahkan ke atas volume. Kemudian D-nya kita pindahkan jadi dibagi D. Jadi T sama dengan volume per D. Nah, untuk soalnya ini saya sudah menyiapkan soal. Contohnya, air yang melalui pipa mempunyai bak air dengan volume 1200 liter dalam waktu 10 menit. Nah, pertanyaannya, debit air mengalir dalam pipa adalah titik-titik liter per detik. Nah, untuk menjawab, kita menjawab secara tersusun ya. Kita
diketahui dulu dari volumenya berapa, T-nya berapa. Jadi dapat kita ketahui volume sama dengan 1200 per liter. Di sini kita lihat dari volume. Nah, kemudian T-nya 10 menit. T itu sama dengan waktu, dan dalam waktu 10 menit, berarti 10 menit. Nah, karena yang ditanya adalah liter per detik, maka kita rubah menit ke detik. Jadi 1 menitnya sama dengan 60 detik. Nah, jadi kita kalikan aja 10 kali 60 sama dengan 600 detik. Nah, kemudian ditanyanya apa? Debit air mengalir dalam pipa adalah titik-titik liter per detik. Nah, baiklah, bagaimana cara menjawabnya? Yaitu tadi dengan rumus. Yang ditanya tadi kan debit, berarti rumusnya di sini debit volume per T. Volumenya berapa tadi? Volume sama dengan 1200. Kemudian tadi T-nya sama dengan 600. Kemudian kita coret-coret nih nol yang sama. Jadi 12 per 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2 liter per detik. Nah, itu tadi bagaimana cara menghitung debit. Semoga kalian paham dan mudah dipahami. Terima kasih. Nama saya Ella Ramadana dengan NIM 204190189 akan memaparkan cara mencari waktu. Nah, pengertian waktu sendiri adalah interval antara dua buah keadaan atau kejadian atau lama berlangsungnya suatu kejadian. Rumus mencari waktu yaitu jarak dibagi dengan kecepatan, yaitu T sama dengan S per V. T sendiri adalah waktu tempuh, satuannya yaitu jam atau second. S yaitu jarak tempuh, satuannya kilometer atau meter. Jarak V yaitu kecepatan, satuannya kilometer per jam atau meter per second. Saya Hadat Farauzi Ahmad dengan NIM 204190206. Saya berasal dari Lokal 5 FPGMI. Sini saya akan menjelaskan tentang menghitung kecepatan. Kira-kira Anda semua di sini ada tahu nggak kecepatan itu apa? Oke, sebelum kita menjelaskan ke selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Bisa dirumuskan juga dengan kecepatan sama dengan jarak per waktu. Atau secara simbol dapat dituliskan dengan V sama dengan S per T. Dengan keterangan V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Kita langsung lihat contoh 1. 30 km per jam sama dengan titik-titik-titik meter per menit. Jadi, di contoh ini, kita akan belajar bagaimana merubah satuan kecepatan dari kilometer per jam menjadi meter per menit. Cara menjawabnya, 30 dikali 1000 meter per 60 menit. Ingat lagi ya, di satuan jarak, merubah kilometer ke dalam meter, itu turun 3 tangga, atau dikali 1000. Dan untuk satuan waktu, dari jam, kita rubah ke menit, itu dikali 60. Jadi, 30 dikali 1000 meter per 60 menit. Kemudian, kita sederhanakan. Dengan cara 30 dengan 60 bisa sama-sama kita bagi menjadi 1 dan 2, dan kemudian 1000 dibagi 2 sama dengan 500. Jadi hasilnya sama dengan 500 meter per menit. Kemudian kita ke contoh 2. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Jadi, di contoh 2 ini, kita diberikan soal cerita. Dengan diketahui waktu atau simbolnya T sama dengan 2 jam, dan kemudian diketahui jarak dengan simbol S sama dengan 90 km. Kemudian, yang ditanyakan adalah kecepatan atau simbolnya V. Dan dengan rumus V sama dengan S per T menjadi V sama dengan 90 km per 2 jam.
Kemudian 90 dibagi 2, hasilnya sama dengan 45. Jadi, kecepatan sepeda motor Pak Ali sama dengan 45 km per jam. Saya Bella Sapitri, NIM 204190884. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Adapun metode dalam mengumpulkan data yaitu yang pertama observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Yang kedua yaitu wawancara atau interview. Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka, tanya jawab langsung antara peneliti terhadap sumber data. Yang ketiga yaitu tes, merupakan suatu pertanyaan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang sesuatu yang setiap butir pertanyaan atau tugas memiliki jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Dan yang keempat yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan sumber data kualitatif, sumber yang tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga menjadi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di masa lampau. Saya Dinda Pangestuti dengan NIM 2419178. Di video ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat diagram dari hasil pengelolaan data. Diagram atau grafik adalah cara penyajian data berupa gambaran yang bisa mempermudah kita dalam membaca dan menafsirkan sebuah data. Ada beberapa diagram yang kita ketahui, yaitu diagram batang, diagram lingkaran, dan juga diagram garis. Nah, pada slide selanjutnya akan kita bahas mengenai bagaimana cara membuat diagram lingkaran berdasarkan hasil dari pengelolaan data. Pada diagram lingkaran, masing-masing luasan yang terbagi dalam lingkaran yang disebut sektor lingkaran. Karena bentuk sektor lingkaran seperti potongan kue pie, maka diagram lingkaran dikenal dengan sebutan diagram pie. Pada suatu diagram lingkaran, besar masing-masing sudut memiliki hubungan dengan nilai data dan nilai total data berdasarkan rumus berikut. Sudut sektor sama dengan nilai data dibagi nilai total dikali 360 derajat. Langkah-langkah membuat diagram lingkaran. Pertama, hitung nilai total data dengan cara menjumlahkan semua nilai data. Kedua, hitung sudut masing-masing sektor lingkaran dengan rumus nilai data dibagi nilai total dikali 360 derajat. Kemudian, yang ketiga, buatlah lingkaran lalu bagi menjadi beberapa sektor lingkaran dengan besar masing-masing sudut sektor yang mewakili masing-masing nilai data. Catatan khusus, umumnya, patokan untuk membuat sektor lingkaran adalah jari-jari lingkaran dan urutan pembagian lingkaran searah jarum jam. Perhatikan contoh berikut. Toko buah Sukamakmur dalam satu hari terjual buah sebagai berikut. Jeruk sebanyak 30 kg. Melon sebanyak 50 kg. Semangka sebanyak 25 kg. Salak sebanyak 60 kg. Apel sebanyak 15 kg. Buatlah diagram lingkarannya. Langkah pertama, hitunglah nilai total data terlebih dahulu. 30 ditambah 50 ditambah 25 ditambah 60 ditambah 15. Hasilnya adalah 180. Untuk nilai total datanya adalah 180. Kemudian, langkah kedua, hitung sudutnya. Kita menggunakan rumus nilai data dibagi nilai total dikali 360 derajat. Kenapa 360? Karena besar satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Sudut untuk buah jeruk adalah 30 dibagi 180 dikali 360 derajat. Kita coret yang bisa dicoret, yaitu 360 dibagi 180 sama dengan 2. Kemudian 180 dibagi 180 sama dengan 1.
maka besar sudut untuk buah jeruk adalah 60 derajat. Selanjutnya, besar sudut untuk buah melon adalah 50 dibagi 180, kemudian dikalikan dengan 360. 50 dibagi 180, kemudian kalikan dengan 360 derajat. Hasilnya adalah 100 derajat. Sudut untuk buah semangka adalah 25 dibagi 180 dikali 360 derajat, maka hasilnya adalah 50 derajat. Sudut untuk buah salak adalah 60 dibagi 180 dikali 360 derajat, maka hasilnya adalah 120 derajat. Sudut untuk buah apel adalah 15 dibagi 180 dikali 360 derajat, maka hasilnya adalah 30 derajat. Setelah didapat masing-masing sudutnya, maka langkah yang ketiga adalah membuat diagram lingkaran. Buatlah lingkaran, kemudian buat garis jari-jari lingkaran dari titik pusat ke arah atas. Untuk kali ini, kita akan berpatokan dengan besaran jarum jam. Setiap 5 menit, besar sudutnya adalah 30 derajat. Selain menggunakan besaran sudut pada jarum jam, kita juga dapat menggunakan alat yaitu berupa busur derajat. Sudut buah jeruk adalah 60 derajat. Maka, untuk 60 derajat, berarti kita gambar di arah jarum angka 2, 60 derajat untuk jeruk. Selanjutnya, sudut untuk buah melon adalah 100 derajat. Maka, kita menggunakan jarum jam sebagai bantuan. Kita hitung 1, 2, 3, 90 derajat, kemudian ditambah 10 derajat. Maka didapat sudut untuk buah melon adalah 100 derajat. Selanjutnya, sudut untuk buah semangka 50 derajat. Sisa yang tadi adalah 20, ditambah 30 derajat, berarti di angka 7. Didapat sudut untuk buah semangka 50 derajat. Selanjutnya, sudut untuk buah salak adalah 120 derajat. Dari angka 7, 120 derajat, kita hitung 1, 2, 3, 4, 120. Karena setiap 5 menit mewakili 30 derajat. Untuk sisanya, sudut buah apel adalah 30 derajat. Untuk jam sendiri hanyalah bantuan saja jika tidak menggunakan busur derajat. Untuk lebih tepatnya, kita bisa menggunakan busur derajat. Nah, bagaimana? Sudah paham? Sekarang mari kita kerjakan satu buah soal lagi yang berkaitan dengan cara membuat diagram lingkaran dari hasil pengelolaan data. Tetapi sebelum itu, silakan teman-teman siapkan dulu satu buah kertas dan juga satu pulpen untuk mengerjakan soalnya. Dan pada saat mengerjakan, silakan teman-teman pause video ini. Dan setelah selesai mengerjakan, silakan play kembali video ini dan lihat apakah soal yang teman-teman kerjakan itu sudah benar atau belum. Dan jika belum benar, silakan teman-teman perbaiki dan terus kembali belajar supaya bisa lebih mengerti tentang bagaimana cara membuat diagram lingkaran dari hasil pengelolaan data. Pada tabel di samping, buah apa yang paling disukai oleh Raina? Buatlah dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, langkah pertama yang harus kita selesaikan yaitu kita jumlahkan semua nilai totalnya. 40 tambah 24 tambah 64 tambah 32 sama dengan 160. Lalu langkah yang kedua, kita mencari sudut sektor, yaitu frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. 360 derajat ini merupakan satu buah lingkaran penuh jika dalam derajat, dan jika dalam persen itu merupakan 100%. Cara mencarinya yaitu dengan jumlah frekuensi dibagi dengan jumlah data dikali 360 derajat. Lalu, langkah yang ketiga adalah kita membuat diagram lingkaran. Nah, ini kita gambar dulu diagram lingkarannya menggunakan jangkar. Kita misalkan lingkaran titik tengah itu merupakan titik tengahnya. Setelah itu, kita lihat apel itu berapa derajat, yaitu 90 derajat. Jadi kurang lebih bentuk 90 derajatnya seperti pada
slide yang teman-teman lihat. Atau untuk lebih jelasnya teman-teman bisa pakai jangkar atau buzur supaya mendapatkan gambar yang lebih bagus. Begitu juga dengan leci, mangga, dan juga jeruk. Jadi, buah yang paling banyak disukai oleh Raina adalah buah jeruk dengan 144 derajat atau sebanyak 40%. Bagaimana? Sudah paham? Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara membuat diagram batang pada hasil pengelolaan data. Silakan teman-teman tonton video setelah ini. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan data persediaan alat tulis di koperasi sekolah, yaitu, nah di sini ada tulisan alat tulis pada kolom pertama, kemudian kolom kedua ada jumlah alat tulis. Kita perhatikan, terdapat pensil di koperasi sekolah sebanyak 70 buah, kemudian pulpen sebanyak 65 buah, selanjutnya buku tulis sebanyak 90 buah, penggaris sebanyak 45 buah, penghapus sebanyak 60 buah, dan buku gambar sebanyak 25 buah. Nah, ini akan kita ubah menjadi diagram batang. Cara yang kita gunakan yaitu, pertama kita gambar terlebih dahulu garis mendatar atau horizontal, kemudian kita gambarkan garis vertikal atau garis tegak. Untuk garis yang mendatar kita tuliskan alat tulis ya. Kemudian untuk yang tegak jumlah alat tulis. Nah, selanjutnya perhatikan karena di sini datanya ada 6, maka kita bagi menjadi 6 bagian. Jika adik-adik mengukur satu jarak sepanjang 5 cm, maka untuk jarak yang lainnya juga harus sama ukurannya, yaitu 5 cm. Atau kalian mau ukur 3 cm, maka jarak yang lainnya juga harus 5 cm. Nah, kita tuliskan yang pertama di sini adalah pensil, kemudian pulpen, selanjutnya buku tulis, penggaris, penghapus, dan yang terakhir yaitu buku gambar. Sudah diisi bagian yang mendatar, sekarang kita akan isi ke bagian yang tegak. Pertama kita tuliskan 0, kemudian pada tabel jumlah alat tulisnya menunjukkan angka yang cukup besar, maka untuk diagram batangnya kita mulai dari 10 saja. Jadi kita langkah 10 ya, karena kalau kita tuliskan dimulai dari 0, 1, 2, 3 akan terlalu panjang hingga sampai 90 di angka terbesar. Maka kita langkah 10 saja. 10, kemudian 20, 30, 40, 50, terusnya hingga kita buat saja sampai 100 ya, sudah, karena di sini datanya hingga 90. Jika sudah selesai kita gambarkan garis mendatar dan garis tegaknya, sekarang kita masukkan. Perhatikan kita mulai dari pensil. Pensil ini jumlahnya 70. Pensil ada di bawah sini dan angka 70 ada di atas sini. Maka kita tarik garis putus terlebih dahulu supaya kita bisa menggambar diagram batangnya lurus ya. Nah, sekarang kita tarik, kita gambar pensil sebanyak 70 buah. Nah, selanjutnya untuk pulpen 65, karena di sini tidak ada 65, berarti 65 itu ada di tengah-tengah sini. Maka kita tarik garis putus-putus ya di 65. Selanjutnya pulpen kita gambarkan diagramnya. Kemudian untuk buku tulis 90, maka kita tarik garis di 90. Kemudian buku tulis kita gambarkan diagram batangnya buku tulis hingga ke angka 90. Selanjutnya yaitu penggaris. Penggaris di sini jumlahnya 45. Nah, perhatikan sama seperti tadi ya. 45 tidak ada berarti di tengah sini. Kita tarik garisnya, kemudian penggaris kita gambarkan diagramnya hingga di 45. Selanjutnya penghapus. Penghapus jumlahnya 60. Sekarang kita tarik garis di 60, kemudian kita gambarkan diagram batangnya penghapus itu 60 buah. Kemudian yang terakhir buku gambar. Buku gambar jumlahnya 25. Kita tarik di angka 25 tidak ada berarti di tengah. Kita tarikkan 25. Kita gambarkan diagram batangnya yaitu 25. Sekarang kita sudah selesai menyajikan data persediaan alat tulis koperasi ke dalam bentuk diagram batang. Sama pada slide sebelumnya, setelah teman-teman menyaksikan video yang sudah saya paparkan sebelumnya, silakan teman-teman siapkan satu buah pena dan juga kertas untuk mengerjakan soal yang telah saya berikan. Dan silakan pause video ini saat mengerjakan soalnya dan play kembali ketika telah selesai mengerjakannya. Dan cek apakah jawab soal yang teman-teman kerjakan itu jawabannya udah benar atau belum. Jika belum benar, tetap selalu diperbaiki dan dikerjakan kembali dengan soal-soal yang lainnya supaya nanti teman-teman bisa paham bagaimana cara membuat diagram batang dari hasil pengelolaan data. Contoh data penjualan sepatu bulan Februari 2021, yaitu minggu pertama itu ada 35 sepatu, minggu kedua itu ada 50 buah sepatu, minggu ketiga ada 30 buah sepatu, dan minggu keempat ada 20 sepatu. Dari data di atas, pada minggu keberapa sepatu terjual paling banyak dan berapa selisih minggu pertama dan keempat. Pembahasannya yaitu pada minggu pertama itu sebanyak 35 buah sepatu. Nah, pada minggu kedua itu ada 50 buah sepatu.
Sedangkan pada minggu ketiga itu ada 30 buah sepatu dan minggu keempat itu sebanyak 20 buah sepatu. Jadi pada minggu keberapa sepatu paling banyak terjual, yaitu pada minggu kedua sebanyak 50 buah sepatu terjual. Lalu kita masuk ke berapa selisih minggu pertama dan keempat. Caranya yaitu minggu pertama itu sebanyak 35 buah dan minggu kedua itu sebanyak 20 buah sepatu. Tinggal kita kurangi saja, 35 dikurang 20 sama dengan 15 buah. Itulah video tentang pengukuran dan pengolahan data dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila selama dalam penyampaian materi terdapat banyak sekali kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami sangat mengharapkan sekali kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semuanya supaya untuk di next video kami bisa memberikan yang lebih baik lagi. Terima kasih, semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang sudah kami sampaikan. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.